Hai Sobat Santuy, balik lagi di kisah kelanjutan kerajaan besar kita Majapahit. Kalau di part sebelumnya kita udah bahas masa pemerintahan Ratu Suhita, sang ratu bijaksana yang berjuang keras menjaga sisa-sisa kejayaan Majapahit. Kali ini kita bakal lanjut ke masa setelah beliau wafat. Nah, disinilah pelan-pelan cahaya kejayaan Majapahit mulai benar-benar memudar. Setelah Ratu Suhita wafat pada tahun 1447 Masehi, Majapahit seperti kehilangan arah. Ratu Suhita meninggalkan kerajaan yang besar, tapi sudah mulai rapuh dari dalam. Selama hidupnya, beliau berhasil menjaga kestabilan kerajaan pasca Perang Paregreg. Tapi setelah ia tiada, nggak ada lagi sosok sekuat dan sebijak dirinya untuk menyatukan para bangsawan yang mulai berebut pengaruh. Kekuasaan kemudian berpindah ke Bre Tumapel yang bergelar Sri Kertawijaya. Beliau mencoba melanjutkan pemerintahan dengan bijak, tapi situasinya udah nggak sama lagi. Pengaruh Majapahit di luar Jawa makin melemah, sementara di dalam istana, para bangsawan sibuk berebut jabatan dan kekuasaan. Banyak wilayah bawahan di luar Jawa mulai lepas kendali, bukan karena pemberontakan besar, tapi karena pusat pemerintahan kehilangan wibawa. Sekitar tahun 1451 Masehi, Bre Tumapel wafat dan digantikan oleh Raja Sawardana, dikenal juga sebagai Bre Pamotan. Namun sayangnya, kondisi kerajaan nggak membaik. Raja Sawardana menghadapi banyak tantangan, termasuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana sendiri. Banyak bangsawan merasa mereka lebih pantas naik tahta, dan ini bikin situasi politik makin panas. Selain perebutan kekuasaan, ekonomi Majapahit juga ikut melemah. Perdagangan yang dulu ramai mulai sepi karena pelabuhan-pelabuhan penting seperti di pesisir utara Jawa lebih memilih berdagang langsung dengan kerajaan-kerajaan Islam yang sedang naik daun seperti Demak, Gresik, dan Tuban. Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat itu juga makin sulit. Rakyat hidup miskin, sementara para pejabat istana sibuk berebut harta dan jabatan. Majapahit yang dulu disegani kini mulai kehilangan wibawanya, bahkan di mata rakyatnya sendiri. Akibat lemahnya kekuasaan pusat, banyak daerah mulai membangkang. Beberapa penguasa lokal menolak mengirim upeti ke Istana Trowulan dan bertindak seolah-olah mereka kerajaan merdeka. Kekuatan militer Majapahit yang dulu terkenal tangguh kini melemah karena perpecahan dan kurangnya dana. Kerajaan mulai kehilangan kendali atas banyak wilayah bawahan, termasuk daerah pesisir dan beberapa bagian luar Nusantara. Istana Trowulan yang dulu jadi simbol kebesaran Majapahit kini mulai sepi. Bangunannya retak, taman-taman megahnya ditumbuhi semak liar, dan rakyat hidup dalam kesusahan. Sementara itu, para bangsawan masih berfoya-foya tanpa sadar kalau kerajaan mereka sudah diambang kehancuran. Menjelang akhir abad ke-15, muncullah dua tokoh yang akan menentukan akhir segalanya, Raja Kertabumi dan Girindrawardana. Pertikaian antara keduanya inilah yang akan jadi awal dari akhir Majapahit. Jadi, Sobat Santuy, inilah kisah awal keruntuhan Majapahit. Kerajaan yang dulu berdiri megah mulai runtuh dari dalam bukan karena serangan musuh, tapi karena perpecahan, keserakahan, dan hilangnya semangat persatuan. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas gimana pertikaian antara Kertabumi dan Girindrawardana benar-benar jadi akhir dari segalanya. Jangan kemana-mana, karena kisah runtuhnya Majapahit baru saja dimulai.